Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام من غدا إلى مسجد أو راحة أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راحة. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyar habaib al-muhtaramin, ma'asyar ulama al-a'izzah, ma'asyar hadirin wa hadirat ummat Habibullah Sallam, para jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Ta'ala, khususnya guru kita bersama Al-Mukarram Al-Muhtaram Ad-Da'i Allah Bapak Haji Ahmad Taufik Hafizahullah Hayati, Wal-Mukarram Al-Ketua DKM daripada Masjid At-Taqwa Al-Mukarram Al-Ustaz Jandan Hafizahullah Hayati. Begitu juga Al-Mukarram Al-Muhtaram Adalillah Bapak Irfan Hafizahullah Hayati, para hadirin dan hadirat semuanya. Maaf saya tidak menyebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya terhadap beliau. Mari kita ucapkan kalimat Alhamdulillah di waktu yang sangat istimewa, bainal maghribi wal isya, yang disebutkan dalam salah satu kitabnya. Ada orang bertanya kepada gurunya, yang mana dianjurkan untuk kita hidupkan bainal isya'ain, antara maghrib dan isya. Dia bertanya, bilang pada gurunya, kira-kira hidupkan antara maghrib dan isya atau kita berpuasa di siang hari, yakni puasa sunnah kalau Ramadan punya wajib. Gurunya mengatakan dua-duanya kerjakan. Puasa sunnah di siang hari bainal maghrib dan isya kita hidupkan dengan bermacam-macam ibadah. Apalagi puasa, misalkan Senin kita puasa, Kamis kita puasa, hidupkan antara maghrib dan isya. Dia menjawab, muridnya mengatakan, kalau dua-duanya saya enggak bisa. Kalau seandainya saya berpuasa, otomatis antara maghrib dan isya sibuk dengan makan, minum, ke dapur dan lain sebagainya. Apa kata gurunya? Mengatakan, kalau enggak bisa kerjakan dua-duanya, tinggalkan puasa sunnah, hidupkan bainal maghrib wal isya, bainal isya'ain. Ya, puasa dari pagi sampai sore, dari mulai fajar shadiq kita udah nggak makan nggak minum sampai masuk maghrib ghurubus syams baru kita berbuka. Tetapi dianjurkan jangan berpuasa sunnah kalau nggak bisa kerjakan, asalkan hidupan antara maghrib dan isya. Padahal maghrib dan isya paling-paling ya, mungkin sebentar, 1 jam kurang lebih atau lebih sedikit. Alhamdulillah wa syukurlah. Bainal maghribi wal isya, bainal isya'ain kita berada dalam masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat yang sangat mulia, tempat yang dianjurkan untuk kita muliakan. Kalau betul-betul kita mengetahui antara keutamaan-keutamaan dalam masjid, ya Allah, masjid lebih mulia dibandingkan rumah, lebih masjid mulia lebih dibandingkan kantor, sekalipun istana negara, masjid yang paling mulia istimewa. Kita bisa iktikaf dalam masjid, di rumah kagak bisa, di antara bisa, di istana kagak bisa. Tempatnya iktikaf dalam masjid. Sampai kalau kerjakan sholat saja di dalam masjid jauh lebih besar pahalanya dibandingkan di rumah, walaupun di rumah bisa. Nabi SAW katakan dalam hadisnya, la sholata li jar masjid illa fil masjid. Tidak dianggap sholat yang sempurna bagi tetangga masjid kecuali dalam masjid. Menunjukkan masjid sangat mulia dan istimewa. Masya Baitullah, rumah Allah. Dalam Al-Quran Karim Allah berfirman, innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Ya Allah, dalam Al-Quran disebutkan innama ya'muru masajid Allah,
Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah dengan apa? Makmurkan dengan mengerjakan salat berjamaah, dengan berzikir, baca Al-Quran, berzikir, dan bermacam-macam ibadah dalam masjid. Karena ibadah dalam masjid bukan hanya salat saja, bisa baca Al-Quran, bisa mengadakan majlis ta'lim, bisa beriktikaf dan lain-lain sebagainya. Iktikaf dalam masjid tidak harus mempunyai wudu. Seandainya walaupun dianjurkan ketika kita berada dalam masjid punya wudu, seandainya enggak punya wudu bisa iktikaf dalam masjid. Tidur pun, belajar pun, makan pun, minum pun dalam masjid bisa niat iktikaf. Yang penting jangan berhadas besar. Kalau berhadas besar atau junub atau maaf perempuan haid dan nifas, enggak boleh berada dalam masjid, harus keluar dari masjid selama tidak membahayakan. Tapi kalau berbahaya di luar, ada musuh akan dibunuh dan lain sebagainya, ya jangan keluar. Tapi kalau bisa kita aman, kita keluar dari masjid, jangan berada dalam masjid. Seandainya di masjid tahu-tahu ketiduran, junub, begitu bangun, keluar dari masjid, jangan teruskan dalam masjid selama tidak berbahaya. Ini masya'adrin rahimahumullah, kita memurkan masjid Allah. Orang yang man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, percaya dengan adanya Allah. Ini masyhadrin rahimahullah, Allah harus kita percaya adanya Allah yang menciptakan dunia, Allah yang menciptakan akhirat, Allah yang ngasih makan minum kita, Allah yang ngasih sehat kita, Allah segala-gala jadi Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Masyaallah. Innama ya'muru masajid man amana billah wal yaumil akhir, percaya dengan hari akhir. Kehidupan kita bukan hanya dunia saja. Kalau dunia sebentar, dunia saat, faj'alha ta'ah. Dunia sesaat saja, jadikan saat ini untuk taat kepada Allah. Masih ada liang kubur. Kalau kuburan saja jauh lebih lama dibandingkan dunia. Dunia umur manusia antara 60-70, walaupun bisa lebih, walaupun bisa kurang, tapi umumnya 60-70. Tapi kalau di alam kubur, ya Allah, kita lihat kuburan fulan 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 400, ini masih kuburan. Coba kalau kita bayangkan saja, ya Allah, Wali Songo udah berapa tahun, Masya Allah. Apalagi sebelumnya, apalagi jamaah haji ketika kebagi ke Malang ke Haji, Masya Allah, kira-kira udah berapa tahun, 1000 tahun lebih. Apalagi ke Uhud, ziarah Nabi, ziarah kepada Sayyidina Hamzah sudah berapa tahun, ziarah Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berapa tahun. Apalagi Nabi-Nabi sebelumnya, masih alam kubur, alam barzah. Belum nanti yaumul qiyamah, ketika manusia berbondong-bondong, dikatakan dalam bagian kita mengatakan, ketika orang berbondong-bondong datang kepada Abul Bashar Nabi Adam AS, bertawassul dengan Nabi Adam, minta ya Abul Bashar, wahai bapak seluruh manusia Nabi Adam, agar dimintakan kepada Allah agar cepat-cepat dihisab, diperhitungkan. Apa Nabi Adam AS mengatakan, nafsi nafsi nafsi, idhabu ila ghairi, idhabu ila nur. Sendiri pergilah kalian kepada Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh, Nabi Rasul Azmi, Nabi Allah Nuh Abul Bashar Al-Thani, Nabi Allah Nuh kakek Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi Adam AS kakek Nabi, begitu juga Nabi Allah Nuh kakek Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Adam, orang-orang katakan oleh Nabi Adam, idhabu ila ghairi, idhabu ila Nuh. Datang kepada Nabi Allah Nuh AS. Dijawab lagi oleh Nabi Allah Nuh. Apa kata Nabi Allah Nuh? Idhabu ila ghairi, idhabu ila Ibrahim. Pergilah kalian kepada selain aku, kepada kalian kepada Nabi Ibrahim. Siapa Nabi Ibrahim? Abul Anbiya, Nabi Rasul Azmi, kakek Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, ya nafsi nafsi nafsi, idhabu ila ghairi, idhabu ila Musa. Berbondong-bondong datang kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Rasul Azmi yang punya kitab Taurat. Nabi Allah Musa alaihissalam mulia luar biasa.
Apa jawab Nabi Allah Musa? Nafsi, nafsi, nafsi. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Isa. Datang berbondong-bondong kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga Nabi Rasul Azmi, Ma'sum, yang punya kitab Injil. Berdatang mereka berbondong-bondong kepada Nabi Isa. Nabi Isa menjawab lagi, nafsi, nafsi, nafsi. Idhabu ila ghairi, idhabu ila habibi Muhammad. Sallu ala Nabi. Datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak menjawab seperti itu, enggak. Wala menjawab seperti Nabi Ibrahim, wala menjawab seperti Nabi Allah Nuh, wala menjawab seperti Nabi Ibrahim, wala menjawab seperti Nabi Allah Musa, wala menjawab seperti Nabi Isa. Apa jawaban Nabi Azam? Ya Allah, ana laha, ana laha, ana laha. Ya Allah, bagianku, bagianku, bagianku. Langsung sujud menghadap kepada Allah. Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, irfa' rasak wasal tu'ta washfa'atu syaffa. Angkat kepala engkau ya Habib Muhammad SAW, mintalah segala permintaan engkau akan diberi. Berikan syafaat kepada siapa saja akan diberikan syafaat. Sallu ala Nabi. Kata ulama, dari Nabi ke Nabi, dari Nabi ke Nabi, dari Nabi ke Nabi, itu memerlukan waktu 1000 tahun. Nabi ke Nabi. Nabi Allah Adam AS kepada Nabi Allah 1000 tahun. Nabi Allah Nuh kepada Nabi Allah Ibrahim 1000 tahun. Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Allah Abraham. Nabi Allah Musa kepada Nabi Allah Nuh kepada Nabi Allah Ibrahim 1000 tahun. Nabi Ibrahim kepada Nabi Allah 1000 tahun. Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Allah 1000 tahun. Nabi Allah Isa kepada Nabi Muhammad 1000 tahun. Ya Allah, sudah berapa ribu tahun? Ya Allah, ini belum jannah belum? Ya Allah. Kalau hidup di dunia kan sebentar, Pak. Paling-paling 60-70 tahun. Walaupun lebih, ya kurang sedikit. Sekarang tanyakan diri kita masing-masing yang jamaah di sini. Ada enggak 300 tahun? Ada? Ada yang 200 tahun? 100 tahun, 100 tahun. Coba angkat tangan yang 100 tahun. Ada? Masya Allah. Paling-paling 60-70 tahun. Sampai KTP dulu ada tulisannya kalau sudah 60 tahun apa kata? Seumur hidup dulu. Apalagi pegawai negeri pensiun umur berapa? Enggak ada 60. Enggak ada. 58 apalagi pensiun dini. Bawa berapa? Nabi kita Muhammad 63. Sayyidina Abu Bakar 63. Sayyidina Umar 63. Sayyidina Ali bin Abi Thalib 63. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu warḍah 54. Al-Imam Alamuddin, Al-Imam Ghazali 55. Al-Imam Nawawi Sahib Riyadhus Shalihin 50 kurang daripada 40 kurang daripada 50 tahun. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz khalifah yang adil, saleh, abid, kurang duna 40, kurang dari 40 tahun. Masya Allah. Sampai ulama kita mengatakan, man balagha 40 sanatan lam yaghlib khairu syarra falyajahaz ila nar. Orang yang sudah mencapai umurnya 40 tahun, tidak lebih banyak kebaikannya daripada kejelekannya, siap-siap saja masuk neraka. Na'udzubillah. Ini kadang-kadang 40 tahun masih mancing, Bang. Ada gitu? 40 tahun masih mancing. Masya Allah. Katanya yang gak bisa maju orang mancing. Betul? Kalau maju? Masya Allah. 40 tahun masih mancing. Masya kapan mau ibadah? Ya Allah. 50 tahun kadang-kadang masih main judi. 60 tahun Masya Allah masih gagal mengerjakan sholat. Udah 70 tahun Masya Allah macam-macam dah. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Belum nanti ya Allah ada sirat, ada hisab, jannah bin nar. Jannah tempatnya kenikmatan yang luar biasa, ma la 'ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala badil bashar.
kenikmatan yang tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Dan di dalam jannah selama-lamanya, jannah untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, disiapkan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Tidak mungkin syarrul bariyah berada dalam jannah. Paham? Syarrul bariyah di mana? Tahu syarrul bariyah? Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina biha ulaika hum syarrul bariyah. Nas Al-Quran, ingkar ayat ini bisa menjadi murtad, naudzubillah. Paham? Sekarang ada orang, ya Allah, masuk gereja kumpul sama syarrul bariyah. Masya Allah, udah jelas-jelas syarrul bariyah tempatnya neraka. Paham? Paham? Mau pejabat, mau rakyat, mau kumpulan, mau melarat, harus kita yakini bahwa satu-satunya agama yang mendapatkan ridho dari Allah hanya Islam. Inna dina indallahil Islam, wa man yabtaghi ghayra Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Masya Allah. Nah, kita beruntung, alhamdulillah wa syukurlah, Allah jadiin kita sebagai orang muslim, orang mukmin. Mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah. Alhamdulillah wa syukurlah. Bainal maghrib wa isya kita hidupkan dalam masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita hidupkan masjid Allah. Di sini alhamdulillah ada masjid taqwa. Kita hidupkan bermacam-macam ibadah. Berusaha kalau kita ngerjalan sholat dalam masjid, apalagi maaf tetangga masjid, la sholat li jar masjid illa fil masjid. Satu langkah lagi menuju ke masjid diangkat derajatnya oleh Allah. Satu langkah lagi diampuni dosanya oleh Allah. Itu masuk ke masjid dan pulang dari masjid, pulang pergi PP, semua dapat pahala dari Allah. Ketika masuk ke dalam masjid jangan lupa hidupkan sunnah Nabi, masuk dengan kaki yang kanan. Ketika keluar dari masjid gunakan kaki yang kiri, niatkan menghidupkan sunnah Nabi SAW. Sebab perbuatan yang mubah saja kalau kita niat ibadah dapat pahala. Ibadah bukan sholat saja, bukan puasa saja, bukan majak Quran saja. Mau makan, mau minum, mau tidur, niat ibadah dapat pahala. Lakin idza nawa bi aqlihi alquwa li ta'atillahi lahu maqad nawa. Dalam kitab Zubat disebutkan, makanya ngaji, Bang, ngaji. Kalau kagak ngaji kagak ngerti. Ya Allah, wal jahlu rasul syurur wal balaya kulliha fid dunya wal akhirah. Jahal, kebodohan, rasul syurur, pangkal segala kejelekan, bala musibah malapetaka bencana dunia maupun akhirat adalah jahal, kebodohan. Nah, ketika Nabi SAW ketika melaksanakan Isra wal Mi'raj, bermacam-macam ditunjukkan Allah kepada Nabi SAW. Di antaranya Nabi melihat api neraka. Nabi katakan kebanyakan penghuni api neraka al-fuqara, orang-orang yang fakir. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, minal mal, dari harta ya Rasulullah. La, Nabi jawab, bukan dari harta, bukan fakir karena harta, tapi fakir karena ilmu. Ilmunya fakir, enggak punya ilmu. Allah, mungkin duit bisa banyak, mungkin konglomerat, tanahnya hektaran, mobilnya ratusan, rumahnya mungkin ribuan, bisa saja, banyak hartanya, tapi jahil, bodoh. Ini yang paling bahaya, luar biasa. Sampai kadang-kadang mengucapkan kalimat tidak menyangka itu perbuatan dosa, tahu-tahu sudah murtad. Na'udzubillah min. Di antaranya murtad, perkataan murtad kalau menyamakan Allah seperti manusia, itu bisa murtad. Ini bahaya luar biasa. Ada orang ngomong misalkan, saya nggak mau berdoa kecuali nggak mau berdoa pakai bahasa Arab karena Allah bukan orang Arab. Tuhan bukan orang Arab. Ini perkataan apa ini? Ya Allah, bahaya luar biasa. Kau nyamakan Allah seperti manusia. Manusia kan makhluk ciptaan Allah. Allah al-Khaliq. Karena ya Allah kebodohan. Anda hilangkan kebodohan tersebut. Belajar
belajar minal mahdi ilal lahdi, terus belajar biar ngerti ibadah kepada Allah. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu madudatun la tuqbalu. Orang yang ibadah tanpa ilmu, ibadahnya enggak akan diterima. Maka dulu Masya Allah beberapa bulan yang lalu ada orang ngerjakan sholat jenazah pakai rukuk. Ada nggak itu? Di Masjid At-Taqwa di sini kalau sholat jenazah pakai rukuk nggak? Nggak ada. Di mana saja sholat jenazah nggak ada rukuknya. Ini muncul modal nekat. Sholat jenazah pakai rukuk. Masa gue alat ya Allah. Makanya hati-hati, hati-hati sampai biar ngar minal ilallah mahawal ilman jami'an ahadun la walau ma'arasa albasana innaman ilmu ba'idun ghawruhu fattakhidh min kulli syai'in ahsana. Tidak ada orang dapat ilmu secara keseluruhan walaupun umurnya 1000 tahun. Terus belajar 1000 tahun, Pak. Belajar siang malam, bukan seminggu sekali belajarnya atau tiap hari dalam maghrib isya, apalagi sebulan sekali. Masih enggak, tiap saat belajar terus. Umurnya 1000 tahun enggak dapat ilmu semuanya. Ya Allah, innamal ilmu ba'idun ghawruhu fattakhidh min kulli syai'in ahsana. Ilmu itu dalam, luar biasa. Fattakhidh min kulli syai'in ahsana. Ambil dari ilmu yang baik-baik buat anda. Anda akan mengerjakan sholat, belajar tentang cara sholat. Anda mau haji, belajar tentang haji. Anda mau puasa, belajar tentang puasa. Anda mau mengeluarkan zakat, belajar tentang mengeluarkan zakat dan lain-lain sebagainya. Dasari dengan ilmu dahulu. Sampai ulama kita mengatakan ilmu dengan ibadah bagikan pohon dengan buah. Kira-kira mana dulu? Pohon dulu apa buah dulu? Ada kira-kira buah dulu, pohonnya nanti? Enggak ada. Pohon dulu disiram besar, nah keluar buah. Kan itu. Kita belajar dulu baru bisa ibadah. Jangan mau ibadah modal nekat. Akhirnya sholat jenazah pakai rukuk. Nah gitu. Atau mandikan jenazah ditelajahin. Ada kan gitu. Mana kejelasan yang muji orang keliru. Ini fulan baca Qur'annya 40 juz. Wah, lol. Ini tiap hari sholat tarawih. Jauh. Sholat tarawih tiap hari. Sholat tarawih adanya di mana? Tarawih di mana? Pemasok. Tiap hari terawih. Tiap hari sholat Jumat. Masya Allah. Ini kadang-kadang keterlaluan. Udah bohong keterlaluan, itu namanya amirul kadzdzab. Betul-betul bohongnya keterlaluan. Masya Allah. Masyaallah rahimahullah. Maka alhamdulillah Masjid At-Taqwa banyak pengajian. Saya dengar, saya dari pesantren, Masya Allah, pengajian terus girang luar biasa. Mengadakan pengajian biar selamat dunia akhirat, ya Allah. Apalagi zaman-zaman sekarang, Masya Allah. Kadang-kadang ketibringan hadrah masuk gereja, Masya Allah. Ada yang salawatan depannya gambar salib, na'udzubillah. Ini zaman-zaman sekarang muncul macam-macam. Jaga diri kita, sama diri kita, mudah-mudahan kita selamat semuanya, ya Allah. Alhamdulillah wa syukurlah. Akhir tahun kemarin pada hari apa? Akhir tahun kemarin 21 baru kemarin. Hari apa akhirnya? Hari apa? Alhamdulillah hari Jumat. Khairu yawmin tala'at alaihi syamsu yaumul Jumat. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Diakhiri dengan hari Jumat. Alhamdulillah. Ini insyaallah bisyarah, kabar gembira buat negeri kita. Insyaallah aman, adil, makmur, sentosa. Apalagi anjing kepalanya udah dibunuh. Betul? Betul enggak? Dengar nggak? Anjing kepalanya dibunuh, kepalanya doang. Kalau buntutnya masih hidup. Tahu nggak? Ada anjing kepala 3 anjing, tapi sayang dilempar ke pesantren apa namanya? Tajul Al-Arifin. Itu. Ya Allah. Kira-kira yang menggonggong ayam apa anjing? Anjing.
anjingnya udah dibunuh. Masya Allah, penggal lehernya. Alhamdulillah. Tapi yang sayang, kalau dibawanya ke pesantren atau di luar pesantren, na'udzubillah, ini yang sangat berbahaya luar biasa. Tapi alhamdulillah anjingnya udah dibunuh. Akhir tahun dibuat hari Jumat, hari yang sangat mulia istimewa. Mudah-mudahan bisyara buat kita bersama. Negeri kita aman, adil, makmur, sentosa. Negeri kita dapat ridha dari Allah. Pejabat maupun rakyatnya, konglomerat maupun melaratnya, laki atau perempuan, semua ditingkatkan dalam takwa kita kepada Allah agar selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyahadin rahimakumullah, karena sudah jam 8 saya cukup sekian dulu. InsyaAllah kita akan mengerjakan sholat isya berjamaah dan bertepatan pada malam ini akan mengadakan ziarah, yaitu ini setiap bulan di pondok pesantren ada acara ziarah. Malam ini kira-kira jam 8, kemudian kita menuju ini ziarah yang ketiga. Dulu juga ada, kemudian ada pandemi, kita liburkan dahulu, sekarang sudah dibuka lagi. Ini hari yang ketiga. Pertama kali kemana? Keluar Batang. Kemudian yang kedua Kalibata Rawajati. Sekarang yang ketiga yaitu ke Al-Hawi, kuburannya para wali-wali Allah, para orang soleh, insyaallah jumlah yang sangat besar, baik lewat pesantren berbondong-bondong berangkat ke sana, atau mungkin ada yang langsung dari misalkan seperti Matraman, atau mungkin dari Keramat Jati, atau mungkin dari Cisalak dan lain sebagainya. Kita kumpul berziarah kepada para aulia salihin, yang mana ulama kita mengatakan ziaratul kubur nujhun lima ta'assara minal umur. Ziarah kubur mensukseskan segala hajat-hajat kita. Kalau kita punya hajat, kita ziarah kepada para aulia, para salihin, insyaallah hajat kita dikabulkan Allah Ta'ala. Yang sakit minta sembuh, insyaallah diberi kesembuhan. Yang bodoh minta ilmu, insyaallah dapat ilmu yang manfaat. Yang mencari dapat rezeki, dapat rezeki dan lain sebagainya. Khususnya negeri kita supaya aman, adil, makmur, sentosa, baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Kita semuanya, rakyat maupun pejabat, bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah. Selamat dunia akhirat ma'al lutuf wal afiyah wa salahil aqibah. Amin ya rabbal alamin. Jadi insyaallah setelah mengerjakan salat, insyaallah menuju ke pesantren, kemudian kita bersama jamaah menuju ke Al-Hawi. Silakan barangkali di antara para jamaah laki, perempuan, tua, muda mau pada hadir, silakan langsung boleh, atau ke pesantren dulu berkumpul dengan mereka pakai sepeda motor, pakai mobil, dan silahkan enggak ada sepeda motor, enggak ada mobil, ikut mereka. Kalau ada tempat silahkan, kita berangkat bersama-sama menuju ke tempat tersebut, dan insyaallah mendapatkan fadilah luar biasa buat kita, keluarga kita, buat negeri kita, agar negeri kita aman, adil, makmur, sentosa, semuanya dapat bahagia dunia akhirat, muslimin muslimat, pejabat rakyat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyahadin rahimakumullah. Mari sama-sama kita mulai dengan baca doa bersama. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, رب فقهنا بغي أهلنا قرابات لنا في ديننا مع كل أنثى وذكر ربي وفقنا بكم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل هدي علماء نحظى بالخير ونقضى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر أنت أقرأ من ستر وصلاة الله دوش المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى أصحاب المصاب الغراب. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.